Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri Godot ini. Oke, di video kali ini kita akan mempelajari cara untuk ekspor game kita. Jadi ya, mungkin teman-teman udah tahu juga, sebenarnya kalau game yang sudah jadi itu di play-nya nggak dalam engine-nya, tapi dalam gamenya sendiri yang sudah mungkin sudah jadi, misalkan ini apa ya, dia ada game apa, Nikke atau ini Final Fantasy atau apalah gitu ya. Tinggal pencet double klik langsung jadi, nggak pakai engine-enginean kayak gini kan. Nah, itu gimana caranya? Oke, jadi game exporting itu biasanya ada target yang namanya target platform ya. Kita cek aja di sini. Opsinya kalau di Godot ada di project, ada export di sini. Jadi nanti bakal ada yang namanya target platform. Kita add dulu. Nah, inilah dia target platformnya. Android, iOS, Linux, Mac, web atau Windows desktop. Yaitu namanya target platform. Nah, ini ada macam-macam, ada engine yang nge-exportnya ke banyak platform, ada yang ke smartwatch, ada ke yang smart fridge atau apalah gitu kan. Di Godot kita ada beberapa opsi, Android, iOS, Linux, macOS Web, dan Windows Desktop. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa nggak ada konsol? Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, atau apa? Karena Godot ini open source dan konsol-konsol yang tadi disebut itu tidak open source, jadi keduanya nggak gabung. Detailnya sih agak lebih dalam lagi, cuman intinya sih kode closed source yang dari Sony, dari Nintendo itu tidak boleh dimasukkan ke kode open source-nya Godot. Simpelnya gitu. Tapi apakah bisa ekspor ke konsol? Tetap bisa menggunakan third party ya. Tapi di sini yang disediakan dari awal dari Godotnya ada mobile, Android, iOS, desktop, Linux, Mac sama desktop, dan web ya, HTML5. Oke, yang akan kita explore di sini adalah pertama web, kedua desktop, atau mungkin yang lebih mudah dulu ya, Windows desktop. Linux bisa teman-teman coba sendiri, tapi karena asumsikan saya di sini mungkin yang lihat nggak terlalu banyak yang pakai Linux, jadi saya akan prioritaskan Windows dan web. Oke, yang pertama kita Windows. Nah, di sini bakal ada error terlebih dahulu, no export template. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat download Godot itu kurang lebih cuma 100 MB. Nah, itu cuman Godotnya aja. Kalau misalkan kita pengen nge-export itu kita butuh download tambahan. Nah, ini di sini sebutnya export template. Nah, di sini kita bisa download aja mudah dengan manage export template. Di sini tinggal teman-teman download and install aja ya. Oke, kita tunggu. Ya, kalau misalkan sudah beres downloadnya akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini tinggal close aja. Kita buka kembali. Tab export. Dan di sini sudah ada ya. Nah, di yang lainnya juga bisa di-add, misalkan web. Tapi yang sekarang kita akan cek di Windows-nya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa opsi. Jadi yang pertama ini adalah nama template-nya ya. Misalkan Windows mungkin ya. Ini bisa dinamakan apa aja. Ini nanti ekspornya ke mana lokasinya. Ini opsi-opsinya. Ada custom template dan banyak lainnya juga. Untuk sekarang kita biarkan default terlebih dahulu aja. Mungkin di sini bisa diganti apa namanya ya, deskripsi singkatnya. Misalkan company name apapun lagi ya. Misalkan Poseisoft, product name, Dodge, The Crypt, Dodge and Win misalkan. File version ini oke. Icon kalau misalkan teman-teman ingin pakai icon custom, kalau misalkan enggak, dia bakal pakai icon projectnya ya. Yang ini yang icon Godot karena kita belum ganti. Resource ini yang lain-lainnya, tapi sepertinya kita pakai ini dulu aja. Ganti product name, file description, sama company name. Kalau properti lainnya, ini lebih spesifik kayak binary format ini x86, 64 ARM. Ini untuk chip ARM, ini untuk chip Intel AMD 644 bit. Ini diatur sesuai kebutuhan ekspornya. Tapi untuk secara general atau umumnya settingan default sudah cukup. Nah, kita akan cek dulu export path-nya mau kemana. Ya, kita bikin folder di sini. Game. Kita cek di sini ya. Save.
Dodge decrypt save. Oke, kita export project di sini, save, completed with warnings. Oke, kita cek ya tadi. Di sini pose game. Nah, di sini udah ada Dodge decrypt-nya ya. Coba kita jalankan. Dan sudah bisa dijalankan. Jadi gamenya tuh yang ini, Dodge decrypt. Dan ini file resource-nya. Jadi kalau misalkan nggak ada ini, harusnya sih nggak bisa ya. Oh, jadi ini sama ini tuh satu paket. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membagikannya dengan teman-teman lainnya atau misalkan nge-publish-nya, dua ini tuh harus dalam satu folder ya. Bisa dijadikan arsip atau apapun. Terus yang ini apa? Yang konsol. Karena kita juga tadi nge-export yang namanya debug, maka dia juga muncul dengan versi konsolnya, yang mana nanti akan ada konsolnya yang kayak gini. Jadi apapun yang ke log, dia akan muncul di konsol ini. Seperti itu. Itu untuk yang Windows ya, teman-teman bisa langsung Itu untuk yang Windows, teman-teman bisa langsung bagikan si exe ini dan .pck-nya. Bisa langsung bagikan dan siapapun yang menggunakan Windows bisa langsung dijalankan ya si aplikasi ini. Selanjutnya, web. Kita export web. Ini seperti apa? Jadi untuk web si Godot ini nge-export ke HTML5. Oke. Biasanya bisa di-run di beberapa bukan di beberapa ya, di hampir semua browser yang modern ya, kayak Firefox, Chrome, Safari dan lainnya. Setiap browser mungkin ada beberapa hal yang perlu teman-teman cek sebelum bisa dijalankan di browser tersebut. Tapi untuk sekarang kita cek dulu deskripsi atau settingan ekspornya. Ini seperti biasa. Nah, ini beda-beda ya untuk si export propertiesnya. Untuk ini kita seperti biasa default aja. Kita coba export project. Sini kita akan bikin folder baru di sini di HTML. Save. Nah, di sini ada versi HTML-nya seperti ini. Jadi untuk versi web, semua file ini dibutuhkan ya kalau untuk versi web. Ini bisa dibuka, apakah bisa langsung di-play? Kita cek. Tidak bisa. Kenapa? Pertama, untuk Godot itu diperlukan server. Ya, pertama diperlukan server. Kita di-run di lokal. Dia tidak bisa. Terus gimana kalau bisa? Kita bisa bikin server lokal ya, server lokal. Dan nanti kita bisa akses lewat localhost. Tapi ada yang lebih mudah sebenarnya. Kita menggunakan platform lain. Kita akan menggunakan platform yang namanya itch.io. Apa itu itch.io? Kita buka aja itch.io. Jadi itch.io ini ibaratnya game platform untuk distribusi game. Pikirlah Steam, tapi bukan Steam. Ya semacam Steam ya. Tapi ini lebih banyak lagi gamenya karena untuk nge-publish game di itch.io itu tidak sesusah di Steam. Kita tidak perlu bayar lisensi, daftar, verifikasi, dan lain-lainnya. Ini banyak juga game-game orang yang sudah dipublish. Kalau teman-teman pengen main game-game bisa cari di sini, sebenarnya banyak game yang bagus. Ada beberapa juga game yang viral dari itch.io. Yang saya ingat tuh yang tembak-tembakan shotgun horror gitu kan. Tapi bisa juga kalau teman-teman pengen cari inspirasi. Atau mungkin teman-teman pengen cari aset. Di sini ada banyak aset yang free maupun aset yang bayar ya. Tapi kita pakai itch.io kali ini untuk mempublish game. Jadi gimana caranya? Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya akun itch.io, teman-teman bisa bikin dulu akunnya. Saya ini udah login ya. Coba saya login terlebih dahulu. Bisa teman-teman klik login di sini atau register. Saya akan login. Saya loginnya menggunakan GitHub. Ya, ini game-game yang sudah saya publish ya di itch.io. Jadi teman-teman ketika udah login ke akunnya, tinggal create new project. Misalkan kita tes Godot, teman-teman kasih title yang sesuai ya, misalkan Dodge decrypt atau apa. Ini untuk ngetes saja karena setelah ini saya akan hapus lagi projectnya.
Oke, kita cek. Oke, ini untuk deskripsinya, ini URL-nya. Deskripsi untuk gamenya ini bisa di-set sesuai kebutuhan teman-teman. Misalkan, oh ini game, betul. Ini bukan downloadable ya, ini HTML. HTML. Ini rilis, oke, ini gratis ya, nggak usah bayar untuk main game ini. Nah, di sini harus zip, isinya index HTML. Nah, yang ini berarti kita edit dulu. Ini harus index.html katanya. Terus ini kita harus jadikan zip. Oke, kita zipkan ini menggunakan WinRAR ataupun software pilihan teman-teman. Ini sudah jadi. Kita akan upload. Sini ya, tadi filenya di game HTML. .zip. Kita coba untuk upload. Oke. Oke, ini bukan executable. Oke, ini untuk opsi-opsi lain, misalkan full screen button, kita klik aja. Nah, ini syarat array buffer support untuk game Godot. Ini wajib di checklist ya. Ini wajib di checklist untuk detail teknisnya. Jadi si Godot ini terutamanya Godot 4 yang compatibility ini untuk webnya, si export webnya dia tuh menggunakan fitur yang namanya shared array buffer. Ya, itu fitur browser yang masih baru. Jadi beberapa server itu belum mensupportnya. Nah, si itch.io ini karena banyak mungkin yang bikin game di Godot, jadi dia bikin ini. Tapi ini masih eksperimental. Tapi untuk Godot sejauh saya ini nggak apa-apa ya untuk di checklist, karena kalau nggak di checklist nggak jalan nanti gamenya. Nah, ini mungkin ininya bisa di add lagi, bisa upload cover image, trailer, screenshot, dan lain-lainnya. Ini untuk biar nanti halaman game teman-teman lebih bagus gitu. Kalau misalkan teman-teman lihat game yang sudah dipublish di Steam kan itu banyak tuh deskripsinya, ada screenshot, ada trailer dan lain-lain. Ini set-setnya di sini ya kalau di itch.io. Tapi untuk saya di sini menjelaskan saja gimana cara untuk nge-publish webnya biar teman-teman bisa play atau share linknya ke teman-teman lain biar bisa dimainkan. Oke, ini aja genre, no genre, text dan lain-lain. Ini draft terlebih dahulu, save. Nah, nanti bisa dicek di sini ya, saran game. Kalau tidak ada setting yang terlewat, harusnya ini bisa langsung dimainkan ya. Ini loading Godot pertama kali, kalau di web tuh seperti ini loadingnya. Nah, ini sudah bisa dimainkan di web ya, teman-teman. Tuh. Jadi bisa dimainkan di web. Tapi ini masih draft ya. Kalau misalkan kita kembali lagi untuk ngedit ini bisa dijadikan publik. Kalau sudah dijadikan publik, nantinya si linknya, nah si link ini bisa di-share ke teman-temannya teman-teman untuk bisa dipainkan game ini di browser tanpa perlu di-download. Seperti itu, cukup mudah kan? Namun perlu ditekankan untuk Godot 4 yang bisa export web itu hanya compatibility. Forward Plus dia tidak bisa. Seperti yang saya sudah jelaskan di episode 1 atau 2 gitu ya. Untuk game yang akan kita buat, yang mana itu cuman grafik 2D dan tidak memiliki grafik yang terlalu bagus juga, disarankan untuk menggunakan compatibility karena biar bisa ekspor di web dan lebih simpel juga. Forward Plus itu grafiknya lebih bagus, tapi setelah pengalaman saya, kalau di game 2D sebenarnya nggak terlalu ngaruh sih. Karena ini banyak fitur-fitur lighting yang baru tuh di 3D-nya sebenarnya yang di Forward Plus nih. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin game simple, yang pengen dengan mudah dimainkan orang, 2D apalagi, itu compatibility menurut saya paling bagus biar bisa diekspor ke web. Kalau Forward Plus itu udah nggak bisa ya. Itu untuk catatannya. Tapi ini si link ini udah bisa di-share ke teman-teman. Misalkan saya buka di Firefox ya. Firefox, nggak ada Firefox. Sebentar. Buka browser lain tanpa login itch.io. Saya buka ini. Ini saya sudah bisa dimainkan. Seperti itu. Sudah bisa. Oke, itu untuk ekspor game ya. Nih, sudah bisa. Close. Nah, untuk si page ini bisa dikostumisasi. Sebentar, saya balik dulu. Ini jadikan draft lagi. Misalkan saya mau ngecek game-game saya yang dulu pernah bikin, dashboard. Kan ini saya sudah setting page-nya
ada dikasih warna, dikasih deskripsi dan lain-lain lah. Ini bisa dikustomisasi juga ya untuk page game teman-teman. Sesukanya, explore saja. Kalau hal-hal yang gini opini saya ya, nggak harus tutorial gitu. Lebih baik kalau teman-teman explore aja. Kalau pencet ini jadi gimana. Lebih baik ya. Jadi coba aja teman-teman explore. Dan nanti mungkin linknya bisa di-share ya ke saya atau ke teman-teman lainnya. Oke, mungkin seperti itu untuk export game. Selanjutnya, kita akan lanjut ke part 2 dari seri Godot ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton part 1 ini dengan full. Sekian dari saya.